Saya sangat tidak berani menyatakan sesuatu yang saya sendiri tidak mengalaminya. Oleh karena itu, saya akan batasi untuk berbicara pada apa yang saya rasakan, yang saya alami sebagai satu pengalaman spiritual. Betul yang dikatakan oleh Gus Al-Fafi tadi, bahwa puncaknya thariqat adalah tajalli. Ketika bisa tajalli, seorang Nabi Musa tersungkur mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku bertaubat kepadamu dan ini adalah awal aku beriman. Sejak kapan Nabi Musa itu memulai beriman kepada Allah? Ketika nurullah tajalli di dalam kesadarannya yang tertinggi di Gunung Tursina. Gunung Tursina bukan gunung yang di luar sana, tapi Gunung Tursina adalah puncak kesadarannya tertinggi, dan itu ada pada diri setiap manusia. Makanya kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, di banyak tempat di sana yang diceritakan pasti soal gunung. Jabal Sur, Jabal Rahmah, Jabal Nur, Jabal Uhud. Bahkan kalau kita ziarah di Madinah, setelah dari Masjid Kuba, kita pergi ke Jabal Uhud, puncaknya di Qiblatain. Mengapa kita harus mengakhiri di Qiblatain? Apa itu Qiblatain? Selalu saja kita berkutat di wilayah syariat yang namanya Qiblatain adalah dulu Rasul berkiblat ke Baitul Maqdis, kemudian ada perintah untuk berkiblat ke Baitullah. Baitullah ada dua, satu yang syariat, satu yang hakikat. Kalau tetap saja yang kita jadikan kiblat yang syariat, yang terbuat dari batu, nggak ada beda Baitul Maqdis dengan Baitullah. Tidak ada beda. Jadi kiblatain adalah dua kiblat. Karena diri manusia terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama disebut unsur jasmani, raga kita. Unsur yang kedua disebut unsur ruhani, jiwa kita, diri kita yang sejati. Dia adalah nur insani. Nur insani ini harus mengenali dua nur yang lain, yang disebut dengan Nur Muhammad dan Nurullah. Itu sahadat sejati. Sebelum kita bisa manunggal dengan nur yang dua itu, selama itu pula kita hanya akan mendapatkan kehampaan spiritual. Wirid-wirid yang kita lakukan mungkin tidak berasa apa-apa terhadap diri kita. Salat-salat yang kita lakukan mungkin tidak berdampak pada diri kita. Rakaat-rakaat salat yang kita lakukan mungkin tidak bisa mengubah diri kita. Ini barangkali persoalan besar umat Islam di negeri yang kita cintai. Di kantor saya ada seorang Jepang. Kalau dia pergi ke WC lama. Suatu saat saya intip apa yang dia kerjakan. Begitu masuk ke WC, rupanya setelah dia membuang air besar, dia bersihkan itu WC, dikosoknya pakai sikat. Subhanallah. Ketika keluar dari WC saya tanya, Mister, kenapa Anda membersihkan sendiri? Bukankah di kantor ini sudah ada cleaning service? Apa jawaban dia? Aku terlahir ke dunia tidak mau menyusahkan siapapun. Ketika aku membersihkan WC, aku yakin suatu saat ketika aku masuk ke WC, aku akan mendapatkan bagianku selalu bersih dan aku bisa menjadi nyaman di situ. Mengapa nilai-nilai Islam justru tidak ada di negara atau di wilayah-wilayah yang komunitas Islamnya lebih banyak? Ada apa sesungguhnya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan? Mengapa masjid-masjid kita, pesantren-pesantren kita menjaga WC saja kita belum bisa? Bagaimana kita bisa menjaga kesucian hati kita? Bagaimana bisa khalwat? Bagaimana bisa memisahkan segala aliran-aliran hawa nafsu yang masuk ke dalam diri kita? Bagaimana bisa itu? Mohon maaf, barangkali mengendalikan satu puntung rokok saja kita masih kesulitan. Bagaimana mengendalikan hawa nafsu yang luar biasa di dalam diri kita? Malam ini saya akan mengajak para hadirin semua, demi cinta kepada Allah, saya akan mengajak untuk jujur pada diri sendiri. Sebab awalnya hidayah adalah jujur pada diri sendiri. Apakah kita termasuk yang tidak tahu? Dan kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu? Apakah kita termasuk orang yang tidak tahu, tapi sekarang kita tahu bahwa kita tidak tahu? Kalau kita sadar, sebentar kita akan diangkat menjadi orang yang tahu. Dan dia tahu bahwa dia tahu. Subhanallah. Itu sebabnya
Perjalanan hidup manusia itu digambarkan dalam berbagai ritual syariat yang kita kenal. Kita ambil contoh yang sederhana saja. Di sini saya yakin banyak orang yang sudah haji. Di sini saya yakin banyak orang yang sudah umroh. Berapa kali kita berkeliling tawaf di sana? Berapa kali? Entahlah berapa kali. Tapi rasa apa yang sudah bersemayam di dalam jiwa kita? Perubahan perilaku apa yang terjadi pada diri kita? Hikmah apa yang sudah muncul di dalam diri kita? Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Sudahkah ayat ini menjadi pengalaman spiritual kita? Atau baru sekedar kita hafal? Melafalkan kalimat inni ma'akum aina ma kuntum sangat mudah, siapapun bisa. Melafalkan kalimat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, siapapun bisa. Melafalkan kalimat wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid, semua bisa. Tapi berapa orang yang betul-betul bisa membuktikan kalau itu terjadi di dalam dirinya? Berapa banyak? Sudahkah kita merasakan semuanya? Agama bukan kata-kata. Suatu saat kita harus membebaskan diri kita dari segala huruf dan kata. Itu yang disebut dengan spiritual. Masuk ke alam keheningan. Di situ kita merasakan kenikmatan penyatuan dengan Allah, Sang Mahani.